Neraka dunia yang mengamuk dan melahap segala yang dilaluinya, meninggalkan jejak kehancuran yang mencekam. Langit yang menghitam dipenuhi oleh pesawat yang menjatuhkan bahan penghambat dan air ke bukit-bukit yang terbakar, seperti pertempuran udara melawan monster api. Para pemadam kebakaran, bagai prajurit yang berperang melawan monster, berusaha mati-matian memadamkan kobaran api. Namun celakanya, cuaca buruk dan perubahan iklim ekstrim yang brutal membuat api semakin mengganas, menyapu apapun yang ada di hadapannya. Berikutnya, fenomena aneh yang terjadi di LA yang mengakibatkan api susah dipadamkan, yaitu muncul tornado api. Ini saya reaksi dari kompas.com ya, coba kita lihat dulu. Oh iya, ini ya, ini putaran api gitu ya. Ya biasanya tornado itu angin, tapi ini juga disertai dengan api ya. Mungkin karena memang di lokasi itu sudah terbakar banyak api, sehingga tornado yang biasanya angin ada apinya karena di situ memang sudah terbakar. Semakin besar ya, cuman nggak terlalu jelas kelihatan kamera. Jadi tornado api ini terus berjalan berkeliling di pemukiman-pemukiman warga yang awalnya itu dari hutan-hutan gitu, tapi terus berjalan berkeliling di kota sehingga menambah kebakaran yang lebih besar lagi dan mempersulit pihak pemadam kebakaran untuk memadamkan api ini. Banyak juga media yang memberitakan bahwa pasokan air di LA pada saat terjadi kebakaran itu sangat minim sekali. Padahal kalau kita lihat informasi di Google, kalau akhir tahun itu di Amerika biasanya musim dingin. Jadi semestinya ya secara normal kalau di Amerika itu akhir dan awal tahun ya banyak pasokan air karena semestinya musim dingin teman-teman, dan kebakaran yang terjadi seharusnya tidak sebesar itu kalau di musim dingin. Tapi faktanya yang terjadi, wah nggak kebayang betapa besarnya ya kerugian Amerika Serikat. Coba lihat deh, 4 elemen alam ini seolah-olah bekerja sama dalam bencana alam ini. Yang pertama api, yang kedua angin sampai tornado, yang ketiga pasokan air berkurang, yang keempat tanah yang mengering. Padahal kalau musim dingin ya semestinya tanahnya basah atau tanahnya lembab, banyak air, tapi faktanya enggak, lagi kekurangan air ternyata di sana. Jadi ini ya mau dibilang kebetulan ya, kalau orang ateis mungkin bilangnya wah ini kebetulan ya, tapi sebagai orang beriman ya jelas bahwasanya kejadian alam ini atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya itu pemikiran orang beriman seperti kita, karena bahkan dedaunan yang jatuh di muka bumi ini tidak satupun luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang beriman seperti kita mau nyebut itu kebetulan, nggak mungkin deh ya. Bahkan daun aja yang jatuh itu atas kehendak Allah, apalagi kejadian-kejadian sebesar itu ya, tornado, air, api dan lain sebagainya. Tapi yang namanya laknat Allah, azab Allah, ya Allah yang tahu. Kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan aja ini sebagai pembelajaran buat kita untuk berpikir bahwa kuasa Allah itu tidak terbatas. Secanggih apapun negaranya, kalau Allah sudah berkehendak maka akan terjadi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.